Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, dari sewaktu kita kecil sampai dengan dewasa, kita mengalami beberapa macam penyesuaian dan juga perkembangan. Dan salah satu hal yang mungkin kita ingat betul ketika kita masih kanak-kanak adalah bahwa dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah bisa jauh dari orang tua kita misalnya. Atau kalau bukan orang tua kita, ya sosok orang yang merawat kita begitu. Dimanapun kita berada dalam berbagai macam aktivitas, rasanya kalau ada orang tua kita, kalau ada orang yang menjaga kita akan merasa lebih aman dan lebih bebas istilahnya gitu ya, untuk melakukan segala sesuatu karena kita tahu bahwa ada orang yang menjaga kita. Walaupun itu dari kejauhan, tapi itu akan membuat kita merasa tenang kalau ada seseorang yang hadir di dekat kita untuk memperhatikan dan juga melindungi kita. Sampai ketika kita sudah mulai dewasa, sudah tentunya makin sedikit kegiatan yang kita lakukan dengan didampingi oleh orang tua atau orang yang merawat kita. Tapi dalam berbagai macam situasi, acara, kegiatan, kita akan lebih merasa nyaman kalau ketika kita ada di situ, ada orang yang kita kenal. Ada kehadiran dari orang yang sudah kita kenal. Sehingga kita tidak canggung, kita tidak merasa asing karena kita ada di tempat di mana orang-orang kita nggak ada yang kenal sama sekali. Kalau ada satu saja orang yang kita kenal, itu akan membuat kita merasa nyaman. Walaupun mungkin dalam aktivitas sebelumnya atau biasanya kita nggak terlalu dekat dengan orang ini gitu. Tapi kalau kita ketemu orang ini dalam sebuah situasi tertentu, kita akan merasa senang gitu ya, lebih senang dibandingkan kalau kita ada di sebuah tempat di mana tidak ada satupun orang yang kita kenal. Dan hal ini adalah suatu hal yang wajar menurut saya. Kita senantiasa merasa memerlukan adanya kehadiran orang yang kita bisa pegang begitu. Istilahnya pegang dalam tanda kutip begitu. Orang yang kita kenal, orang yang kita bisa ajak ngobrol, orang di mana kita atau membuat kita merasa tidak sendirian. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan yang kita jalani. Dan kita ingin diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk kita dalam kehidupan kita. Kitab Imamat pasal 26, Imamat pasal 26 ayat 12 mengatakan demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ya, sebuah bagian pernyataan dari Tuhan Allah yang menunjukkan bahwa Dia akan selalu hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah sebuah bagian di mana bagian ini dinyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu ya, karena mereka hidup berpindah-pindah, dan di situ ada satu kemah khusus yang dikatakan itu adalah kemah di mana Tuhan Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika kita sekarang di zaman ini tentu kita menghayati Tuhan Allah kita hadir dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita tanpa bisa kita batasi. Namun masalahnya adalah apakah kita sudah merasakan kehadiran Allah itu secara nyata dan itu membuat sesuatu yang berdampak positif buat kita. Ketika kita merasa tidak tenang, merasa ketakutan, merasa khawatir, apakah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan Allah dalam berbagai macam hal dimanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi pada kita. Sehingga kita bisa merasa kita tidak sendirian, kita merasa lebih tenang dalam menghadapi sesuatu karena kita tahu. Ya, seperti tadi misalnya kalau ada orang tua kita dari jauh melihat ketika kita masih kecil begitu ya, kita percaya bahwa orang tua kita itu memperhatikan kita. Nah, sekarang apakah trust seperti itu juga masih kita miliki di tengah situasi yang terjadi pada kita saat ini? Di tengah berbagai macam hal yang mungkin membuat kita semakin menjadi ragu dan takut. Kehadiran Tuhan Allah bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat besar untuk kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau senantiasa hadir untuk kami, walaupun mungkin kami yang seringkali tidak menyadarinya. Tapi biarlah dalam kehidupan yang kami jalani ini, dalam segala sesuatu yang sudah kami lihat karya Tuhan yang begitu besar, kami senantiasa meyakini
Tuhan Allah hadir untuk kami, dan kami bisa berpegang pada kasih-Nya yang juga selalu hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Juldi Salakori. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang ampunnya. Dikala yang